Apakah ini Porto X terbaik hingga saat ini? Halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue bersama Porto X Gio yang kemarin kita beli di USS ya, dimana bootnya kalau kalian kesana itu lumayan rame dan di sana mereka mengeluarkan artikel Gio ini. Gio siapa ya? Gue nggak tahu Gio ini siapanya Porto ya, tapi anyway ini lumayan jadi inceran dimana anak-anak muda sekarang itu banyak yang ngincer model-model Crocs gitu ya, dan ini adalah ya sepatu yang inspired by Crocs tapi modelnya bukan plak-plakan Crocs ya. Tetap bagus sih menurut gue. Bahkan gue pribadi ngerasa lebih baik ngelihat model ini daripada Crocs, meskipun gue sama-sama nggak suka sedang model-model kayak begituan. Tapi ya intinya sih gue lebih bisa menerima lah gitu ya looknya ini daripada kalau kalian jalan-jalan pakai Crocs aja. Kesannya agak gimana gitu ya. Nah, anyway, ini sendalnya gini aja sih, sendal recovery sih, itu Big Sack ya. Jadi memang bukan sendal biasa, sendal recovery. Kalau gue boleh jujur, banyak sekali kemiripan dengan seri Porto X yang clog sebelumnya, tapi dengan beberapa improvement. Nah, improvementnya apa aja? Langsung aja ya, kali kita tes sendalnya. Nyarosot. Wah, mata, tiba-tiba, dan ini dia Porto X Gio. Gue jadi ngerti banyak orang yang berbondong-bondong beli sendal ini setelah capek gitu ya keliling USS, karena itu pun yang dirasakan sama beberapa tester kita. Anyway, gue juga lagi pakai baju baru ini hasil belanja di USS kemarin dari brand Suko ya, karena kalian suka banyak yang protes kalau gue pakai baju putih dengan latar putih. Nah, lagi kita perbaikin kok, tenang, kita kurang-kurangin baju putih dan kita coba tambahin baju warna lain. Balik ke sendalnya, kalau dari overall materialnya gue izin nyontek ya, dari hasil pengetesan gue ternyata memang sama aja sih, ini Adaptive Foam. Nah, dimana karakternya Adaptive Foam ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya juga, dia empuk tapi dia juga punya membal atau pantulan yang relatif baik. Test bounce-nya masih sama di sekitaran 26-28. Nah, jadi somehow ini sendal yang punya energi return bagus gitu, padahal dia harusnya buat recovery dan dia harusnya sih empuknya itu menyerap. Ya nggak apa-apa lah. Kalau kemarin kita tes Dremel itu berkurangnya 6,1 mm selama 10 detik, kali ini hasilnya sedikit berbeda, 6,2 mm selama 10 detik juga. Jadi bedanya tipis-tipis aja, nggak jauh gitu ya. Intinya dari segi material itu tidak jauh berbeda dengan sebelumnya dan hampir tidak ada perubahan berarti kecuali bagian belakang sini. Jadi mungkin yang harus kita highlight itu keberadaan tali belakang ini ya. Ini material buttonnya itu plastik, kemudian strap nylon, belakangnya foam juga. Ini bisa dinaikin, diturunin seperti Crocs dan ya begitu aja, nggak ada something yang super oke ya. Paling yang harus gue kasih tahu sama kalian, bahan ini tuh kalau kalian masuk air nih ke dalam sini, airnya nggak lebih cepet kering gitu, agak lama keringnya kalau dibandingkan dengan Porto yang seri sebelumnya. Itu aja sih yang paling jadi note, tapi apakah ngeganggu? Nggak juga, tinggal keluarin airnya, kalau perlu dilap-lap lagi aja ya, toh gue nggak yakin kalian akan selalu basah-basahan pakai sendal ini begitu. Nah, yang paling menyenangkan adalah kalau gue perhatikan materialnya ini jauh lebih rapih lagi daripada Porto X yang pertama kali kita bahas waktu itu yang sendal jepit ya. Ini baik sekali. Kemudian detail bagian dalamnya dia juga ada kontur-kontur dan grafis-grafis yang mirip dengan Porto X yang terakhir yang sebelum ini kita review. Jadi memang masih pakai cetakan yang sama untuk bagian dalamnya. Kurang lebih everything same, hampir mirip sekali sih. Karena memang dari material sama, cuman perbedaan di aksesoris, model, dan moldingnya beberapa. Dan gue masih tetap memberikan rating 8 dari 10 untuk material. Nah, tapi dengan konteks ini sendal recovery ya. Kalau kalian mencari sendal yang lebih solid gitu buat jalan-jalan dan lain sebagainya, ini bukan sendalnya sejujurnya. Jadi sebelum gue masuk ke yang lain-lain, ini tuh sebenarnya sendal buat siapa sih? Jadi buat kalian yang butuh recovery sejenak karena ada cedera habis operasi gitu ya. Kalian habis race, habis maraton, nah lagi di daerah race-nya, di daerah exhibition-nya gitu, tapi kalian udah harus lepas super shoe-nya, ya mendingan pakai ini oke. Tapi kalau kalian pakai seharian kayak buat USS gitu, tetap gue nggak rekomend sih. Fittingnya ternyata dia punya instep 93,3 mm, sedikit membaik dibanding sebelumnya, tapi nggak jauh beda. FYI aja, kelebaran kaki gue itu 120 mm dan di sini 124 mm. Gokil. Gue suka banget sama fittingnya. Akhirnya masalah yang kemarin sering kita bahas gitu ya. Jadi si Porto ini lebih medium to narrow. Di sini dia lebih wide lagi dan sangat akomodatif buat kaki wide. Artinya
kalian buat yang kakinya lebar bisa consider model ini nih, model Gio ini dibandingkan sama model-model Porto X yang lain. Dan kalau kalian lebih narrow, mungkin bisa consider model-model Porto X yang lain gitu ya. Nah, panjangnya ternyata di size 45-46 cuman 28 cm. Kalau kalian kurang gede gitu kakinya apa gimana, gue belum menemukan mentok sih, karena bagian depannya ini juga lumayan roomy. Jadi enak aja gitu meskipun panjangnya kurang. Heel dropnya kita agak susah ngukur karena kita belum potong. Kita mau coba nanti cobain jangka panjang ya guys ya. Nah, kemudian yang menarik ini adalah beratnya. Jadi meskipun ini full ya dari bahan foam, ini memang agak berat, kerasanya di 314,7 gram. Artinya dia nggak kopong banget, feel-nya juga cukup solid sebenarnya pas kita injek gitu. Pas kita pakai ya memang cukup solid aja. Beberapa yang harus gue bahas nih tentang empuk-empuknya dulu ya. Empuknya jujur ini bikin gue pegel kalau dipakai jangka panjang. Terutama apa? Terutama kalau berdiri. Ini durometernya cuma 13, jadi artinya ini empuk sekali meskipun nggak terlalu lembek ya. Untungnya ini memang dibantu dengan kestabilan yang cukup baik. Jadi kalau kita lihat bagian sini tuh memang dipikirkan moldingnya dan bentuknya biar lebih stabil, dan keempukan ini dijagalah gitu dengan bentuk-bentuknya ini. Artinya ini lembek tapi nggak sampai jadi nggak stabil gitu ya. Menengah aja, medium aja, bukan sendal stability juga. Makanya sebenarnya bermasalah buat kalian pakai berdiri lama-lama. Nah, tapi kalau kalian pakainya moderate, cukup, nggak ada masalah. Bahkan kalau kalian ada sakit kaki gitu ya, ini lumayan bisa membantu mengurangi sakitnya sih sebenarnya, ngasih kenyamanan yang paripurna. Kalian juga kalau perhatiin di dalam sini ada detail-detail guratan-guratan di alasnya yang masih sama dengan seri sebelumnya. Ini juga pola-pola yang kita sempat bahas di video sebelum-sebelumnya tentang recovery yang memang membantu untuk terjadinya recovery. Plus untuk dari segi fitting-fitting, dia mengikuti kontur kaki kita dengan baik. Jadi lumayan sekali loh. Bahkan yang gue lebih suka daripada model sebelumnya, nah bagian belakangnya ini ada heel cup-nya yang lebih nyangga bagian belakang. Jadi udah lebih stabil, di sangganya juga lebih baik lagi. Di belakang sini ini good job, dan gue harus membahas juga soal strap belakangnya. Nah, ini menurut catatan kita biasanya Porto itu mengeluarkan sendal yang slip on atau yang jepit aja. Nah, di mana sendal-sendal seperti itu memang ada risiko ke otot-otot kaki gitu ya. Bahkan kalau kalian googling efek pakai sendal ke kaki gitu ya, flip flop, terusnya sendal jepit atau sendal-sendal slide gitu ke kaki, lumayan serem-serem ya hasil googlingnya. Nah, ini enggak, karena memang sendal yang baik itu adalah sendal yang punya strapnya. Jadi ini jauh lebih baik lagi kenyamanannya, jauh lebih baik lagi supportnya, lebih baik lagi stabilitasnya, dan ternyata jawaban untuk improve dari berbagai macam kekurangan di Porto adalah menjadi sendal seperti ini. Nah, disclaimer dulu, kalau sebelumnya gue ngasih 7,75 buat artikel yang lain yang udah pernah kita bahas, di sini gue kasih solid angka 8 buat kenyamanannya. Gokil Porto. Nah, kita lanjut lagi. Gimana dengan beberapa catatan-catatan ya? Kalian mungkin bertanya-tanya, gimana sih kalau kalian das mobil? Karena ini materialnya sama, udah pasti dia akan kempes juga. Kalian bisa merujuk sama video kita sebelumnya dengan tes-tes yang kalau kalian das mobil gimana, kalian das motor gimana gitu ya. Nah, gimana dengan kalau dipakai jalan? Ini sebenarnya sendal Porto yang paling enak buat dipakai jalan. Kenapa? Karena memang lebih stabil lagi, tapi tidak memang tidak menjadi sebuah rekomendasi lah buat kalian pakai sendal ini buat jalan-jalan lama. Please, tolong diingat ini tuh sendal recovery, dan kita memberikan semua penilaiannya dalam koridor recovery. Nah, kemudian untuk berdiri, gue udah cerita yang pasti pegel kalau dipakai berdiri karena kurang support juga, kurang stabil juga. Kalau kalian nyari sepatu untuk berdiri lama, syarat pertama dia harus stabil. Syarat kedua, dia tidak boleh terlalu empuk. Nah, ini tidak memenuhi itu. Kemudian heel dropnya juga harus mendekati 0, lebih rata lagi permukaannya. Kalaupun ada support-support, kalau bisa tidak lebay gitu ya, tidak terlalu menonjol. Nah, ini support-supportnya sebenarnya cukup, tapi ya itu tadi heel dropnya kan lumayan tinggi. Nah, gue pribadi prefer ke sepatu stability, contohnya kayak Kayano kemarin, itu lebih enak gitu ya buat berdiri daripada ini. Jadi please refer untuk sepatu atau alas kaki yang seperti itu aja kalau kalian memang cari yang untuk berdiri lama. Oke, ke penilaian selanjutnya. Karena performanya sebenarnya sih kita perhatikan dia itu kurang lebih mirip, sama aja ya, kontur bawah sama, kemudian bagian kontur-kontur dalam itu sama, dan benefitnya kurang lebih sama dari yang kita temukan. Untuk kategori benefit kita tetap memberikan nilai 8,5. Jadi kurang lebih kalian bisa merujuk lah untuk benefit-benefitnya di video sebelum-sebelumnya, karena kita udah membahas tentang jurnal, tentang benefit dari sepatu atau sendal recovery untuk kaki kalian gitu ya setelah aktivitas. Nah, kurang lebih kayak begitulah. Yang jelas gue bisa menjawab kalau ini adalah sandal Porto terbaik hingga saat ini.
Jadi gue menemukan kalau semua yang kita sempat bahas di video-video sebelumnya yang menjadi kekurangannya itu berhasil diatasi di sendal ini. Jadi kalau kalian masih belum puas dengan sendal Porto yang sebelumnya, silahkan refer ke sini. Dan gue merasa ini makin worth it sih daripada beli sendal-sendal luar gitu ya yang punya benefit sama. Ini konteksnya masih ngomongin sendal recovery juga ya, kayak Hoka buat recovery. Kalau UFOS kita juga nggak tahu karena barangnya susah banget dan ngapain juga beli juta-jutaan gitu ya buat sendal UFOS. Nah ini masih sangat value for money sekali gitu untuk benefit yang sama. Itulah kalau kalian mencari sendal recovery bisa refer ke Porto X ini, dan total ratingnya adalah 8,16 dari 10. Makin bagus lagi. Good job Porto X, kita ikutan seneng ya. Bahkan gue berharap sih sebenarnya lebih banyak orang-orang di luar Indonesia ya yang tahu tentang keberadaan Porto ini, dan siapa tahu memang kita sudah layak untuk bersaing di bidang sendal recovery ini bersama dengan Hoka, UFOS, dan yang lainnya. Kayak gitu sih insight dari gue. Oke, gue Dimas undur diri. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Nah, see you!